Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buruhan. Nah, gimana kabarnya Pak Rahmat hari ini? Alhamdulillah baik Bunuha. Bunuha Iya, sendiri gimana kabarnya? alhamdulillah baik juga. Perasaannya hari ini gimana Pak Rahmat? Perasaannya kalau saya pribadi alhamdulillah bahagia Bu, tapi kalau dari sisi pekerjaan ini agak-agak galau sedikit ya Bu ya. Oke, Karena galau. kondisi di sekolah mungkin Bu. Oh gitu, kondisi. Pak Rahmat, kalau saya mendengarkan apa yang dikeluhkan Pak Rahmat, memangnya di sekolahan ada masalah Pak Rahmat? Iya Ibu, terkait guru-guru ya, utamanya guru-guru di sekolah kami, mana guru-guru kami itu secara kompetensi dalam hal penggunaan media pembelajaran itu masih kurang gitu Bu. Artinya kurang kurang sesuai dengan perkembangan zaman anak gitu. Kalau saya nilai seperti itu. Oh gitu. Media Pak ya yang menjadi masalah Bapak Ibu guru di sekolahannya Pak Rahmat. Iya betul. Oke. Berarti kira-kira Pak Rahmat dari pembicaraan kita nanti tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Rahmat apa ya? Ya setidaknya saya memperoleh solusi Bu ya dari percakapan ini. Jadi dengan meningkatnya kompetensi guru pada bidang IT dalam pembuatan media pembelajaran, sehingga pembelajaran itu lebih menarik, lebih fun, enjoyful learning, bagi siswa gitu. Gitu, oke. Berarti yang diinginkan tujuan Pak Rahmat bercakap-cakap dengan saya ini ada solusi dari masalah yang dihadapi Pak Rahmat ya. Iya betul Bu. Oke, mudah-mudahan itu tercapai Pak Rahmat ya dari pembicaraan kita Amin. nanti ya. Amin Bu. Iya. Pak Rahmat, kalau saya boleh tahu, menurut Pak Rahmat proses pembelajaran yang bagaimana sih yang ideal menurut Pak Rahmat? Kalau Pak Rahmat tadi bilang itu kan guru-guru kurang berkemampuan dalam bidang IT. Ya, lah idealnya menurut Pak Rahmat proses pembelajaran itu kayak gimana Pak Rahmat? Kalau menurut saya karena kita bergerak di bidang pendidikan Bu ya. Jadi pendidikan itu harus sesuai dengan filosofi KHD, di mana harus sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman peserta didik kita. Jadi kita guru itu harus mampu menyesuaikan, ya kan, adaptif dengan siswa, di mana siswa itu hidup di zamannya. Karena sekarang itu zamannya five society, jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman Ibu. Oke, gitu Karena ya. nggak mungkin ketika siswanya mahir dalam komputer, kitanya masih gimana ya caranya? Itu kan kita terlihat seperti bukan seorang guru di depan murid gitu. Oke, gitu. Jadi, Betul Pak. sampailah hal seperti itu terjadi pada kita ya Oke, kan. iya. Karena Berarti guru itu harus terlihat tahu segalanya gitu loh di depan murid kita gitu. gitu. Berarti kalau menurut Pak Rahmat idealnya seorang guru itu sebagai tauladan Pak Rahmat ya. Jadi lebih tahu lebih dulu dibanding siswanya. Kan nggak mungkin kan akan terjadi kelucuan ketika muridnya lebih pintar dibanding gurunya. Iya betul. Nah, sekarang kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh Pak Rahmat sekarang untuk menuju ke tujuan itu Pak Rahmat? Untuk tercapainya kemampuan Bapak Ibu guru di bidang IT. Berarti rencananya sih gini Bu, kita nanti akan
ya awalnya sekali kita akan merefleksi bagaimana apa namanya pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru, sehingga dari situ nanti kita agendakan dalam sebuah rapat forum, kita refleksi apa sih yang menjadi kekurangan dan juga kelebihan dari masing-masing guru. Itu nanti kita akan apa namanya kita saling merefleksi lah diri kita masing-masing. Nah, jadi saya pun akan menyampaikan hasil supervisi kami kepada guru-guru. Nah, dari situ nanti kita akan tawarkan solusinya, apa yang Bapak Ibu inginkan atau Bapak Ibu ingin lakukan untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru kami di sekolah terkait peningkatan kompetensi di bidang IT tadi. Nah, kalau memang butuh narasumber ahli, kita akan siap datangkan seperti itu. Itu rencananya Pak Rahmat ya Pak ya? Iya, yang betul. Gini Pak Rahmat, kira-kira kekuatan Pak Rahmat saat ini yang ada di sekolahan untuk mencapai tujuan itu, artinya untuk mencapai peningkatan kompetensi guru di bidang IT di sekolahan, kekuatannya untuk mencapai itu apa Pak Rahmat yang dimiliki oleh sekolahannya Pak Rahmat? Ya, potensinya ya kita secara sarana prasarana ya walaupun tidak lengkap, tapi alhamdulillah guru-guru kami sebenarnya sudah punya gitu Bu. Nah, potensi-potensi, terus yang utamanya adalah potensi dari intrinsik dari guru-guru kami. Sebenarnya ada kemauan dari guru-guru kami, cuman karena memang belum terfasilitasi saja gitu kan. Nah, jadi kekuatan potensi keinginan yang kuat dari guru-guru ini itu yang menjadi modal utama. Oh gitu, iya. Berarti yang dimiliki sebenarnya sudah ada Pak ya, komputer Bapak Ibu guru juga punya, kemudian motivasi intrinsik dari Bapak Ibu guru sudah punya. Berarti sekarang tinggal eksekusinya gitu ya Pak Rahmat ya, menurut Pak Rahmat. Oke, baik Pak Rahmat. Iya. Kira-kira Pak Rahmat, kalau melihat kemampuan, fasilitas, sarana dan prasarana, kalau saya bisa membuat skala nih Pak Rahmat ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Pak Rahmat sekarang itu ada di skala berapa ya? Kalau saya numerasikan ada di skala grade nomor 7 Ibu ya. Grade gitu. Nomor 7. Karena 7. Ya sebenarnya pengetahuan teman-teman terhadap komputer ya tidak terlalu ini. Artinya kalau sekedar pengetahuan dasar seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint itu alhamdulillah sudah bisa. Cuman kan seiring perkembangan zaman platform seperti itu kurang apa ya, fitur-fiturnya juga dianggap kurang canggih lagi. Ada lagi yang berbasis Canva, KineMaster, CapCut dan lain sebagainya. Ada lagi Google Classroom, Google Form dan seterusnya. Masih banyak aplikasi atau platform yang memang menawarkan kemudahan bagi guru untuk menghasilkan produk media pembelajaran yang menarik untuk siswa gitu. Berarti yang dimiliki oleh teman-teman di sekolahannya Pak Rahmat itu sudah modal dasar utama itu sudah ada Pak Rahmat ya, artinya tidak kosong ya, sehingga tinggal pengembangannya saja. Oke, baik, ada di level 7 tadi ya. Sekarang gini Pak, kalau untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai ke skala 7 itu, kira-kira ada enggak nanti hambatan atau gangguan untuk mewujudkan itu Pak Rahmat? Dalam setiap rencana apapun itu pasti akan ada yang namanya hambatan Bu ya. Iya betul. Begitu juga di tempat kami nanti. Nah, apalagi kami yang secara demografis dan geografis terletak di daerah kepulauan, sangat apa ya? Artinya rasio kendala itu sangat besar. Misalkan karena basis target kita adalah peningkatan
kompetensi IT yang berhubungan dengan listrik ya kan. Nah, itu menjadi kekhawatiran yang besar buat kami. Nah, karena apalagi di bulan-bulan Agustus ini angin begitu kencang sehingga berpengaruh karena lokasi kami di area pegunungan, biasanya jaringan itu bisa mengalami gangguan. Nah, jadi pemadaman listrik di tempat kami itu karena ada 2 faktor. Yang pertama karena faktor alam, ada pemadaman karena faktor alam, ada pemadaman yang memang sengaja dilakukan untuk maintenance, perawatan jaringan. Nah, kalau terkait masalah perawatan jaringan yang rutinitas dilakukan pihak PLN, nah kemungkinan nanti bisa kita cari solusinya, yaitu kita akan bersurat kepada pihak PLN ya Bu ya, manajemennya. Iya. Nah, tapi kalau kondisi alam ya itu nanti masih mungkin kita siapkan nanti mesin diesel atau genset lah, seperti itu Bu. Oke, baik. Tadi kalau saya tidak salah Pak Rahmat ya, dalam menangkap apa yang diutarakan Pak Rahmat tadi, rencananya untuk mewujudkan peningkatan kompetensi guru, Pak Rahmat tadi merencanakan gelar rapat dulu, kemudian Bapak Ibu guru ketika setuju, peningkatan kompetensi itu bisa melalui narasumber Pak ya. Iya, betul. Kemudian hambatan-hambatan juga sudah ada solusi, bahwa tadi kolaborasi Pak ya dengan PLN Pak ya. Iya, ya. Ketika gangguan alam, maka Pak Rahmat juga menyediakan genset gitu Pak ya. Iya, betul. Nah, luar biasa ini. Menurut Pak Rahmat nih ya, indikator dari keberhasilan kegiatan itu apa ya Pak Rahmat? Indikator? Iya. Dikatakan rencananya Pak Rahmat tadi itu berhasil, itu kira-kira apa ya Pak Rahmat ya? Nah, yang pertama indikatornya yaitu yang pertama karena output kita itu adalah output di muaranya ya Bu ya, karena siswa pembelajaran yang menyenangkan. Itu menjadi tujuan utama kita. Nah, jadi yang awal sekali itu meningkatnya kompetensi guru dalam hal pembuatan media pembelajaran menggunakan berbasis IT, atau bisa juga melalui media pembelajaran yang misalkan bukan hanya yang ditampilkan, tapi juga misalkan guru-guru kami sudah menggunakan Google Classroom, misalkan katakanlah guru-guru itu tidak berhalangan masuk gitu. Yeah. Nah, di situ mereka sudah tidak meninggalkan kewajibannya dalam mengajar, bisa menggunakan pemberian tugas melalui Google Form atau Google Classroom, seperti itu. Nah, jadi itu bisa dikontrol Ibu. Nanti misalkan kita juga bisa nimbrung di room chat di Google Classroom-nya, termasuk juga seperti Google Meet, kita juga bisa nimbrung di situ. Artinya monitoringnya bisa dilakukan di situ. Oh gitu. Berarti ini tidak hanya pada proses pembelajaran di kelas Pak ya, bisa dimanfaatkan ketika kita tidak bisa masuk, tetapi tetap kita bisa mengontrol proses pembelajaran. Betul. Yang dikatakan Pak Rahmat bisa melalui Google Classroom, kemudian bisa Google Form. Iya, luar biasa Pak Rahmat ya. Iya. Saya Pak Rahmat antusias sekali. Saya ingin hasil yang didapatkan dari sana itu seperti apa gitu. Kira-kira Pak Rahmat ini mau melaksanakan rencana itu dalam minggu-minggu ini kapan Pak Rahmat? Ya secepatnya Bu, karena gini, kebetulan kondisi sekolah saya itu kan siswanya hanya sedikit Bu ya, otomatis berimplikasi dengan besaran anggaran sekolah kami.
Oh Nah, gitu. jadi kemungkinan nanti saya sendiri yang akan memberikan apa namanya, yang akan memberikan materi kepada rekan-rekan guru karena keterbatasan anggaran sekolah kami kan. Nah, dan juga lebih intens gitu kalau kita mendatangkan mentor atau tutor dari luar, itu kan biasanya hanya satu kali gitu. Kalau Gitu. oh ada yang belum paham, nanti perlu mendatangkan lagi anggaran lagi dengan sedangkan kebutuhan sekolah tidak hanya di situ saja, Ibu. Oke, Ada oke. kegiatan operasional lainnya yang harus kita penuhi. Jadi Iya. kita harus benar-benar memanage anggaran Oh operasional gitu. lainnya. Nah, Oke. jadi seperti itu. Jadi kemungkinan di minggu awal ini kita sudah mulai running dan juga nanti juga menyesuaikan dengan jadwal guru-guru. Tapi saya buat jadwal kegiatan itu setelah pembelajaran, setelah jam-jam Oke. 1 sampai jam 2 gitu, Oke, gitu. tanpa mengganggu proses belajar mengajar mereka. Oke, oke. Berarti wah luar biasa ini Pak Rahmat. Dengan keberadaan dana, Pak Rahmat Iya. bisa mengambil solusi ya, dari Pak Rahmat sendiri bisa tampil gitu ya Pak Rahmat ya. Oke, Iya. baik Pak Rahmat. Untuk menjaga komitmen tersebut, rencana dari Pak Rahmat itu kira-kira yang bisa membantu untuk memantau dari rencana Pak Rahmat tadi siapa Pak? Nah, untuk yang memantau itu nanti mungkin ya dari supervisornya, Ibu, supervisor sekolah, atau juga nanti ada guru senior ya, guru senior yang kami anggap memiliki kompetensi di bidang IT, atau juga nanti kita rangkul juga dari operator sekolah ya, karena operator memang punya kompetensi di bidang itu. Jamnya, iya. Iya, jadi mungkin bisa kita rangkul gitu, Bu. Oke, gitu. Oke, siap. Oke, kayaknya luar biasa percakapan kali ini Pak Rahmat ya. Iya, dari apa yang dikeluhkan Pak Rahmat tadi, Pak Rahmat sudah tahu solusi yang akan dilaksanakan untuk menggapai tujuan itu, yaitu tujuan meningkatkan kompetensi guru di bidang IT. Ini juga untuk sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita menuntun kodrat alam dan kodrat zaman anak. Iya, baik. Terima kasih Pak Rahmat sudah melakukan pertemuan percakapan di siang hari yang sangat cerah ini. Saya sudah banyak menggali, sudah banyak belajar dari Pak Rahmat tentunya. Kalau gitu, terima kasih banyak sekali lagi Pak Rahmat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Nuha. Iya, sama-sama.